Asisten Daryl datang ke kamar dengan membawa baju baru untuk Daryl dan Jessie. Tentu karena semalam mereka tidak merencanakan untuk menginap di hotel. Semua terjadi secara mendadak. Ditambah lagi rupanya kedua orang tua Daryl semalam juga tidur di hotel ini. Ini memang kebiasaan Mami dan Daddy Daryl. Kalau weekend pasti menghabiskan waktu di hotel mereka. Daryl sudah tahu betul, maka ini juga bagian dari rencana Daryl, agar Jessie semakin terjebak di sini lebih lama. Sedari tadi Jessie hanya terdiam kaku, belum juga beranjak dari ranjang untuk mandi. Dari balik pintu, asisten Daryl hanya melirik sekilas ke arah ranjang, di mana Jessie masih mematung. "Makasih Jeff, apa Mami dan Daddy sudah turun ke resto?" tanya Daryl sambil meraih paper bag besar yang dibawa oleh Jeffrey, asisten Daryl. "Sudah Tuan Muda, mereka baru saja sampai di resto," jawab Jeffrey. Daryl mengangguk. "Ada lagi yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Jeffrey seraya mengeluarkan ponsel pintarnya, hendak mencatat keperluan Daryl. "Enggak perlu, yang penting semua yang saya minta sudah di sini kan?" Daryl melirik isi di dalam paper bag tersebut. "Sudah Tuan, oke kamu bisa pergi." Jeffrey pun mengangguk lalu berpamitan pada tuan mudanya itu. Selepas Jeffrey pergi, Daryl segera mendekat ke arah Jessie sambil menyerahkan paper bag itu padanya. "Ini baju baru untuk kamu," ucap Daryl. Ia kemudian ikut duduk di tepi ranjang. Jessie bergerak menghindar, mencoba menjaga jarak dari tunangannya. "Kenapa? Kamu marah sama aku? Takut sama aku?" selidik Daryl. Namun tak ada jawaban dari bibir Jessie. Ia hanya bungkam. "Seharusnya aku yang marah," lanjutnya. Seketika itu membuat Jessie bergidik mendengar kata-kata dari Daryl itu. "Aku tidak mau menodai kamu, tapi malah kamu yang..." "Jangan cerita lagi." Wajah Jessie seketika itu memerah seperti tomat matang. Tak kuat mendengar cerita detail tentang semalam lagi, ia mendengus kesal, kemudian meraih paper bag yang diberikan oleh Daryl barusan. Kemudian ia pun segera bangkit dari ranjang, dan masih membaluti tubuhnya dengan selimut barusan. Entah di mana pakaian yang ia kenakan semalam. Baginya kini ia harus cepat mandi dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa semalam bersama Daryl. Kedua sudut bibir Daryl terangkat membentuk senyum simpul, begitu Jessie masuk ke kamar mandi. Daryl pun ingin segera mengganti bedrobe yang ia pakai dengan pakaian yang dibawanya oleh Jeffrey barusan. Saat bedrobe itu terlepas dari tubuhnya, Daryl memperhatikan pantulan dirinya di cermin besar yang ada di kamar tersebut. Sisa hisapan nakal bibir Jessie di tubuhnya masih terlihat jelas, dari leher, dada hingga ke perut bawah. Seketika itu mengingatkan Daryl pada kejadian panas semalam. "Oke, kalau begitu, aku akan buat kamu jadi jatuh cinta sungguhan padaku." Kekesalan Daryl karena mendengar omongan jujur Jessie membuat Daryl mengatur rencana. Bagaimanapun, Jessie tetap harus menjadi miliknya. Tak boleh laki-laki itu. Namun otak normal Daryl tetap berusaha untuk memberi batasan. Ia tak mau sampai melakukan hal di luar batas sebelum mereka resmi menikah. Anggap saja ini hanya hidangan pembuka, tanpa suguhan menu utamanya. Daryl sendiri tak bisa menahan tindakan Jessie yang seolah ingin mendominasi. Cukup menikmati sajian hidangan pembuka dari Jessie. Ia membiarkan tunangannya itu menjelajahi tubuhnya dengan tangan dan hisapan nakal dari bibir seksinya. Membiarkan Jessie meninggalkan jejak perbuatannya, agar Daryl bisa memberi bukti langsung atas kegilaan apa yang telah Jessie lakukan padanya. "Sayang, ayo," rengek Jessie yang tentu meminta lebih dari sekedar hidangan pembuka. Ya, Jessie meminta menu utamanya. Tentu Daryl tak akan menurutinya, kalau saja yang di atas tubuhnya ini adalah Farah. Tentu pemuda ini tak akan pikir panjang kalau mengeksekusinya. Lain cerita dengan Jessie, perempuan yang ia cintai. Walau tahu kalau Jessie rupanya telah biasa melakukan ini dengan laki-laki lain, tapi Daryl tetap pada pendirian untuk tidak melewati batas. Walau sesungguhnya mereka sama-sama saling bermain di belakang. Jangan dikira Daryl tidak tahu hubungan Jessie bersama sopir pribadinya itu.
Informasi apapun bisa Daryl dapatkan, semudah mencetikkan jari. Hanya saja untuk membuat Jessie benar-benar putus dengan sopirnya itu, harus lewat cara yang halus. Ini kesempatan bagus untuk membuat Jessie putus dengan pacar backstreet-nya itu. Rencana lain kembali muncul. Daryl sengaja menyalakan CCTV di ruangan itu, agar bisa lebih meyakinkan lagi bagaimana liarnya Jessie terhadapnya. Tak cukup, Daryl pun memberi kenang-kenangan manis berupa tanda merah juga di bagian leher Jessie, dan sengaja memilih bagian yang mudah terlihat. Jessie dibuat kelelahan sendiri setelah mengeksplorasi Daryl dari atas sampai bawah. Tetap saja menu utama yang ia inginkan tak tersalurkan. Jessie yang lelah akhirnya ambruk dan tertidur lelap di samping Daryl. Pemuda itu akhirnya memberi kecupan di kening Jessie sebagai ucapan selamat tidur, sambil menyelimuti tubuhnya yang polos itu. Itulah kenyataan yang terjadi. Dan tentu saja Jessie masih berpikir kalau semalam mereka berdua telah saling mendaki surga dunia, menikmati menu utama permainan. Daryl tertawa dengan jahil, memandang tubuh polosnya yang hanya dibaluti celana dalam. Ngomong-ngomong, tanda merah begini hilang berapa hari ya? Gumam Daryl sendiri sambil berkaca. Kalau masih begini, berarti nggak mungkin dong ke tempat Farah. Seketika itu Daryl terdiam. Dan seketika itu juga ia baru teringat kalau semalam telah meninggalkan Farah di privat villa miliknya. Astaga! Daryl menepuk keningnya. Ia pun bergegas memakai pakaian yang telah disiapkan oleh Jeffrey. Lalu mencari ponselnya yang ia letakkan di atas nakas. Bisa-bisanya Daryl melupakan Farah begitu saja akibat terlena akan Jessie. Pastinya Farah menanti kepulangan Daryl semalam. Baru saja Daryl menempelkan ponselnya di telinga hendak menghubungi Farah, namun sosok Jessie telah keluar dari kamar mandi. Cepat-cepat Daryl membatalkan panggilan telepon tersebut dan beralih pada Jessie. Jessie masih dengan wajah yang tertekuk, ditambah lagi bibirnya manyun. "Kamu nyebelin banget sih," gerutunya. Dahi Daryl menyerngit. "Nyebelin kenapa?" tanyanya bingung. Telunjuk Jessie menunjuk tanda merah bekas peninggalan bibir Daryl di lehernya. "Kalau begini gimana cara aku nutupinnya, ha?" protesnya. Daryl tertawa tipis, lalu mendekat ke arah Jessie. "Lalu bagaimana dengan aku, yang lebih banyak berisi cap bibir kamu?" Dengan bangga Daryl menunjukkan tanda merah yang lebih banyak lagi di lehernya. Jessie kemudian mendengus pelan. Sejurus kemudian ia tampak berpikir, dan langsung mencari ide untuk menutupi bekas tanda merah di lehernya itu. Ia segera lalu mengambil tasnya yang tergeletak di lantai dengan sembarangan itu, merogoh sesuatu di dalamnya. Seharusnya benda yang ia cari itu ada di dalam tasnya, benda yang harus dimiliki oleh kaum perempuan, apalagi seperti dirinya yang memiliki brand kosmetik. Benda itu ditemukan oleh Jessie, sebuah foundation dan concealer untuk menutupi noda sebelum make up. Ia dengan lihai memoles kedua benda itu untuk menutupi bekas tanda merah di lehernya. Dan dalam hitungan cepat, tanda merah itu berhasil tertutup sempurna dengan bantuan kedua benda ajaib itu. Tak terpikir oleh Daryl kalau benda favorit milik wanita itu ternyata berfungsi untuk menutupi tanda merah. Padahal niat awalnya membuat tanda merah itu agar pacar backstreet Jessie marah padanya. Dan syukurnya kalau sampai minta putus. Kalau begini ceritanya, jelas saja rencana Daryl jadi gagal. "Aku udah selesai, ayo kita ketemu mami sama daddy kamu," ujar Jessie sambil merapikan peralatan make up. Dan telah tampil manis dengan polesan make up natural di wajahnya. Daryl hanya bisa tercengang tak percaya. Sungguh di luar dugaan.